Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di After Market Close Analysis untuk penutupan hari Senin tanggal 10 Februari 2025. Hari ini IHSG-nya ditutup turun dalam ya, hampir 1,4%. Tapi di antara itu ada juga alertnya ini ya. Memang yang mungkin sudah turun dalam, baru mau memulai change of character dari fase wake off-nya. Nanti kita lihat ya Bapak Ibu ya. Karena belum tentu juga ada alert kita harus beli. Yang ada alert kita harus analisa ya, kita screening. Nanti belinya begitu ada timingnya kita sudah ready dan jangan nyangkut yang penting. Oke, sentimennya Bapak Ibu masih dari kemarin. Jadi waktu kemarin itu di awal Februari ada yang bilang, "Pak, ya, Donald Trump menunda." Saya pikir nggak ada gunanya. Ya saya tanggal 3 Februari udah kena stop loss. Karena dia tunda toh akan di-play juga. Justru waktu dia tunda itulah kesempatan kita exit sebelum jatuh lebih dalam. Tapi saya rasa sebagian orang berharap waktu ditunda mudah-mudahan naik rebound, ya nggak mungkin lah ya. Jadi memberikan kesempatan malah asingnya untuk keluar. Mari kita akan lihat ya Bapak Ibu, nggak usah berlama-lama. IHSG-nya 1,4 turun, dia turun tidak ada perlawanan, tapi mudah-mudahan nanti dia bottoming. Nanti kita lihat Bapak Ibu, turnovernya 11,5 triliun. Nah, total value-nya asingnya lagi-lagi net sale besar, selagi asingnya masih menekan, maka mungkin masih agak berat ya. Mungkin di sini kalau kita lihat sektor energi, brand itu ada di sektor energi dan financial juga. Kalau kita lihat di net sale-nya itu Bank Mandiri signifikan, Goto, Telkom, Cuan. Nah, ini brandnya BBCA. Jadi Cuan dan BBCA ini akhirnya dilepas juga. Alhamdulillah saya tidak pegang. Saya lagi ngumpul-ngumpulin. Kalaupun saya masuk, yang saya masukin adalah BRPT-nya ya Bapak Ibu. Karena BRPT ini sudah saya pegang, udah tahu polanya. Waktu mulai tahun 2018 saya sudah nyungsep-nyungsep sebelum pandemik saya sudah colek-colek BRPT, itu udah tahu perilakunya seperti apa. Ya, jadi yang kita pahami saja. Jadi memang asing yang besar agak merata ya, tidak ada yang signifikan kayak dulu kan Bank Mandiri 1, sekian triliun. Nah, ini sekarang agak merata dia. Terutama yang dapat sentimen buruk lah. Ini Telkom tumben-tumbenan nih Bapak Ibu, nggak tahu juga BBRI masih net sell. Jadi saya ya tidak agresif Bapak Ibu, tidak agresif walaupun sudah ekstrim. Saya tidak lihat nanti dulu lah ini karena mainnya di monthly. Karena saya mainnya nanti di monthly. Saya sudah ceritakan kemarin Bapak Ibu, kemarin ditonton After Market Close kemarin saya sudah menceritakan siklus 5 tahunannya dari 2020 sampai 2025. Oke, ini alertnya Java MDK Unilever. Bapak Ibu nanti kita akan analisa satu. Caranya nanti akan saya sharing. Bapak Ibu bisa join Telegram botnya. Linknya ada di deskripsi video atau Bapak Ibu bisa pakai Google Lens scan QR di sini. Channel juga ada situ. Biasanya saya posting juga kalau ada chart yang ingin saya analisa seperti tadi. Saya posting tentang MDKA gitu ya. Jadi ini wake off-nya sudah change of character atau belum. Lalu sosial media silakan di follow, insya Allah akan saya follow back. Saya bacakan disclaimer-nya cepat aja. Video ini saya buat tujuannya untuk edukasi. Saya sharing pengalaman saya 19 tahun di pasar saham Indonesia. Sudah mengalami macam-macam ya Bapak Ibu. Saya sudah pernah mengalami bagaimana fear-nya tantrum ya. The Fed, waktu Lehman Brothers jatuh, waktu krisis Eropa, trade war pertama, baru pandemik. Sekarang kalaupun ada lagi ya mungkin begitu-gitu aja, tinggal kita cari. Kalau udah nanti break lower dan jangan monthly, kita tunggulah berapa bulan baru kita nanti entry. Yang penting sekarang kita tetap menganalisa, keep in pikiran dan hati kita selalu membaca market. Nanti jangan nyangkut, cash-nya ada jadi kita bisa entry di timing yang tepat. Biasanya kalau paniknya dalam, reboundnya juga cepat ya. Biasa seperti itu. Oke, tidak boleh request analisa apapun. Tadi ada yang naik BRPT, jadi tidak akan saya bahas ya, karena memang saya tidak membahas saham-saham yang tidak ada alertnya. Bapak Ibu bisa lakukan sendiri, itu maksudnya. Ya, jangan percaya juga analisa saya 100%, karena mungkin posisi saham kita berbeda ya. Saya sekarang lebih banyak cash, jadi kalaupun turun nggak terlalu panik-panik, sabar saja juga nggak apa-apa. Nunggu 2-3 bulan ke depan juga tidak apa-apa. Yang penting nanti begitu dia bottoming saya bisa beli. Oke, yang penting sudah saya sharing bagaimana risk management, money management, trading plan. Kalau kena stop loss itu berarti indikasi nanti kita bisa beli di bawahnya. Oke,
disclaimer on-nya, tie your trade at your own risk, risiko ditanggung masing-masing. Nanti kalaupun Bapak Ibu mau ada alert ini mau beli sahamnya, wajib menggunakan trading plan. Haram hukumnya ya, tidak boleh beli kalau kita trading as bisnis terutama tanpa trading plan dan tanpa money management. Karena cenderung ke gambling. Nanti kalau nyangkut, kalau loss baru kita agak menyesal. Oke, informasi workshop kita batch untuk workshop semuanya terakhir 15 Februari. Setelah itu libur puasa, libur lebaran. Workshop akan dimulai lagi nanti mungkin bulan 6. Semoga nanti marketnya juga sudah bagus ya setelah selesai lebaran. Ini dia Bapak Ibu, workshop kemarin level expand. Kita ada yang bertanya, tolong dibuatkan online-nya. Kami karena berada di luar Jakarta, ya tidak bisa. Karena di kelas kita full day. Jadi ini juga materinya sangat banyak. Kadang-kadang saya tidak bisa sharing karena ilmunya saya belum berikan. Jadi beberapa teman yang sudah dapat ilmunya baru saya bisa jelaskan secara detail. Ya, Bapak Ibu ini saya buat live-nya lah. Jadi apa yang kita kerjakan di kelas. Nanti insya Allah kalau Bapak Ibu ada rezeki, silakan aja ikut workshopnya, ikut dulu level basic, baru kita bisa belajar level advance. Baik, mari kita pindah ke Telegram bot untuk melakukan analisa. Baik Bapak Ibu, kita sudah masuk ke Telegram botnya. Bagi Bapak Ibu yang pertama kali menggunakan Telegram bot ini, bisa ketik dulu help untuk melihat apa saja perintah yang tersedia. Nanti kita akan coba memaksimal mungkin menggunakan perintah-perintah yang ada. Nah, tentu tidak semua karena keterbatasan waktu. Sekali lagi, untuk tutorial juga jangan lupa ditonton. Walaupun belum lengkap, tapi sini sudah ada petunjuknya lah. Bagi Bapak Ibu yang belum sempat belajar volume price analysis, bisa sini ada tutorialnya. Saya ambil sekitar 5-10% lah dari apa yang diajarkan. Jadi memang terbatas karena kita materinya sangat banyak sekali. Ya namanya juga ilmu ya. Jadi saya rasa apa yang diajarkan harus dipraktekkan. Jadi di kelas kita ada prakteknya. Oke, sekarang kita biar cepat ya Bapak Ibu, kita mulai saja analisanya dengan mengetikkan alert. Nah, ini langkah pertama kita screening dulu apakah ada yang potensial. Java, MDK, Unilever, apakah ini potensial? Kita lihat Java dan MDK keluarnya sangat panik-paniknya tadi 1 jam setelah market buka dia turun, lalu jam mau dekat penutupan session 1 ada Unilever. Setelah itu session 2 nggak ada ya Bapak Ibu, saya nggak lihat ada yang signifikan. Nggak tahu juga kalau pre-closing tiba-tiba diangkat. Lalu kita langkah kedua ada kita cek rekom. Nah ini yang kita cari adalah kalau dia keluar di alert, kalau dia keluar di rekom dan diledakan volume itu yang mantap. Tapi kalau mereka di sini ada, di sini tidak ada, sporadik itu mungkin kondisi marketnya masih belum bagus. Maksudnya alert-alertnya ini masih dalam perjalanan untuk fase-fase wake off-nya. Jadi kita monitor saja, kita analisa ya. Kita lihat rekom. Jadi kalau alert itu belum tentu beli Bapak dan Ibu. Tapi alert itu untuk menyuruh kita untuk melakukan analisa sedetail mungkin seperti inilah after market close. Lalu setelah selesai analisa kira-kira dari 4, 5 atau 10 ada 1, 2 yang menarik. 1 atau 2 itu dibuat trading plan-nya. Mungkin dari 2 itu hanya 1 yang menarik baru dibuat eksekusi besoknya. Jadi memang tidak harus semuanya dibeli ya Bapak Ibu. Kita lihat dari rekom. Ada volume price analysis, ya kita tanggal 10. BMTR nih sudah mau end of business, dia mau selesai businessnya. ICBP dan Java justru weakness. Kija mulai ada penguatan, PTRO mulai ada penguatan, SSIA ini mau berakhir. Unilever, ya Unilever ini ada penguatan, tapi ada alert tapi tidak ada ini ya. Lalu ada Antam bearish. Di sini enggak ada ya. Dari price action semuanya tidak ada yang signifikan bagusnya Bapak Ibu. Malah MDK juga enggak ada nih. Mungkin MDK setelah alert session 2-nya supply-nya masuk. Semil malah yang bagus nih, saya enggak tahu nih, Semil enggak kenal jadi enggak berani juga. SMA bagus ya. Dari kemarin nih saya belinya sudah di bawah ya. Kemarin saya switching. Sebelumnya dulu saya pegang MTech. Begitu MTech di atas 500 saya sudah jualan sampai 500 sekian. Baru saya switching ke SCMA. Mulai berapa? 180. Udah lumayan lah. Udah mulai di atas 200 sudah mulai ada aksi-aksi saya sell on strength. Nanti mungkin 220 segitu mulai jualan lah. Ini udah banyak nih alert SCMA. Harus sabar memang. ISAT, SCCA, Telkom ditekan ini. Nggak tahu nih kenapa infra pasti tertekan. Oke, setelah itu kita cek SCR Vibum. Ada nggak yang sahamnya meledak?
Java, sahamnya meledak, ada alert dan kita VPA, JPFA, tapi nggak ada di situ ya. Sahamnya meledak. Oh, udah naik tinggi dia. Selling climax dia Bapak Ibu. Up trust bar ya. Jadi kemarin itu kita sudah belajar up trust bar. Jadi ini kita harus divalidasi besok kandel merah. Kalau besok ada kandel merah valid, berarti alertnya pagi-pagi dia masuk, terus ditekan supply-nya. Volumenya meledak ini. Tidak ada volume, boom. Ini adalah posisi up trust bar. Ya, up trust bar, kalau terjadi up trust bar, apa yang dilakukan? Stop loss-nya jadi naikkan, dirapatkan ya. Karena itu perlu konfirmasi besok. Oke, kita lihat SCR ekstrim. Nah, ini mungkin banyak saham-saham yang ekstrim. Apakah kita boleh beli? Bapak Ibu boleh saja, uang masing-masing ya. Cuman Bapak Ibu harus lihat apakah di bawahnya ada dimension kayak BPTN ini ya. Ini perusahaan yang bukan kaleng-kaleng BPTN. Tapi Bapak Ibu harus lihat VBP weekly-nya dulu BBTN. Nanti kalau ada waktu kita buat. Tapi kayaknya saya nggak ada waktu deh. Wow. Harus pakai monthly. VPA monthly BBTN. Ada apakah dengan BBTN? Oh, di bawah sini. Dia akan mengejar bawah sini ya Bapak Ibu. Oke. VBP monthly BBTN. Nanti kita tunggu selling climax aja itu. Belum selling climax dia. Oh, di bawah sini. Di sini ada dimension. Ya di bawah ini ya. Ini jadi ini mantul, nanti ini mantul. Karena nggak ada alertnya, maka saya tidak akan bahas. SCMA Extreme Grid, hati-hati profit taking ya. Buka juga Extreme Grid. Oh, banyak juga Extreme Grid. Tebik Extreme Grid. Yang benar ini. Keluar dari Kompas 100 langsung Extreme Grid. Oke, kita lihat SCR Panic. Ini salah. SCR Panic. Saham-saham yang berada di zona panic. Ini panic ya. Apakah ada yang alert? Unilever panic, mungkin habis panic terbitlah Hope. SCR Star UNVR. Jadi dicek satu-satu mana yang menarik. MBMA tuh masih panic juga dia. Oh belum ya Bapak Ibu. Ya jadi cek aja kalau dia masuk ke segitiga ini maka dia bagus itu. Belum ya Unilever belum. Nanti cek di weekly-nya tunggu hari Jumat. SCR Hope. Ini saham-saham yang Hope. Umumnya karena kompositnya merendah harusnya banyak yang masuk. HMSP Hope, SMA Hope, ya, MTEL Hope, ini ITMG, ini HMSP Hope. Ini silakan dicek ya. Terus kita lihat SCR Payback. Ada yang Payback? Nggak ada. Karena ini biasanya sahamnya lagi uptrend, terus dia pullback untuk kita buy on weakness, jaga atas jaga bawah. Sekarang kita lihat SCR Top FF. Untuk foreign flow, tadi kita sudah sentuh sedikit. Net buy-nya ada Breeze kapan alertnya ya? Kayaknya Breeze sudah ada alert nih kemarin-kemarin. Alert Breeze. Lupa saya. Dekat-dekat nih lah. Oh, bulan Januari dia. Belum ya. Mungkin sebentar lagi baru ada Breeze. Bank Mandiri, Goto, Telkom, Cuan itu ditekan. Kita lihat dengan SCR top kaki. Nah, ini kita cek dulu kanan kirinya. Bank Mandiri hajar kiri, BBRI hajar kiri juga. Bank Mandiri kemarin sempat sekian besar ya. Jadi hajar kirinya juga banyak nih. Telkom hajar kiri, Aman hajar kiri, Brand hajar kiri. Yang hajar kanan siapa? Cuan. Cuan hajar kanan padahal dia net sell. Ini lokal nih yang beli ini ya. BRPT saya buy on weakness tidak hajar kanan, saya tunggu di bawah. MDKA ada alert. Oke. Apalagi? Itu sajalah ya Bapak Ibu. Kita cek dengan Speedo Composite dulu. Kemarin kata sudah ekstrim, mungkin 1 hari 2 hari dia akan ada rebound ini Bapak Ibu. Karena dia sudah ekstrim. Ada yang bilang, Pak, kalau ekstrim fear apakah pasti besoknya akan rebound? Tidak. Dia biasanya butuh 3 atau 4 hari. Kadang dia langsung rebound, jadi nggak tahu juga. Tergantung suka-suka bandarnya lah. Tapi dia sudah ekstrim, jadi bisa kita cari saham-saham yang ada di demand zone. Ya, kalau nggak ada di demand zone, biarkan dulu. Mungkin ini siklus besar. Kalau siklus besar ya nggak berlaku lah. Kalau siklus besar kita harus pakai weekly. Coba Speedo Composite. Jadi kalau siklus besar,
Kita buy on weakness-nya, tunggu dia ini kan masih belum ekstrim, masih bisa jatuh lagi. Saya tidak mendoakan supaya IHSG jatuh, tapi kan lihat nih faktanya dia masih bisa jatuh ke bawah. Ya di daily-nya dulu ekstrim baru weekly-nya. Jadi kalau siklus besar, lihatnya di weekly. Lalu kita cek dengan start C0. Nah ini pasti banyak menguat karena kompositnya melemah relatif terhadap pelemahan komposit 1,4, maka banyak sektor-sektoral yang menguat. Ya menguat lah. Energi melemah ya. Jadi energi ini dibandingkan komposit, pelemahan sektor energi sangat kuat hingga dia berbalik. Walaupun kompositnya melemah, jadi dia sangat-sangat underperform. Basic juga dia melemah. Baru siklik dia mulai kehilangan power. Ya itu Bapak Ibu. Jadi tidak semuanya juga. Kalau ternyata sektornya itu jatuhnya lebih dalam daripada komposit, maka tampaknya dia melemah lah. Namanya pergerakan relatif ya terhadap pergerakan komposit. Oke, kita lihat dengan VPA weekly composite. Oh, ini perlu lihat monthly. Kondisi-kondisi krisis ini harus lihat kritis, ini harus lihat monthly VPA composite. Karena selama pengalaman saya ini, kalau mengacu kepada monthly, udah kita bisa baca tren, cukuplah selamat. Sedikit lagi ya Bapak Ibu. Jadi di sini tahun 2015 pernah dia menyentuh, jebol dulu sedikit dan naik lagi. Di 2020 dia jebol dulu, tambah sebulan. Ini panik ya, masih ini pandemik ya. Jadi 1 2 3 4 jebol 1 2 3 4 ada bottoming di sini yang baru masuk kita. Jadi kalau ini nanti jebol, hitung 1 2 3 4 gitu masuk. Polanya begitu saja lah. Karena ini kalau trade war juga merah ya 1 2 3 4. Nah, di sini 4 bulan di bottomingnya kita masuk. Ya, itu saya jelaskan di workshop ya Bapak Ibu, lebih gampang ya, waktunya banyak kalau jelasin di kelas. Tatap muka itu lebih enak kalau di gini waktunya terbatas. VPA weekly composite. Kita lihat weekly-nya. Udah ada rejection ya, sudah ada perlawanan karena sini ada demand semua. Weekly-nya HMC hari Senin belum kita lihat candle-nya, tapi mudah-mudahan dia tidak turun lebih dalam. Kita lihat dengan VPA composite di daily. Ya, jatuh nggak apa-apa perlawanan kini ini ada yang perlawanannya. Cuman kalau kita lihat asingnya PIF composite. Lihat asingnya masih tekanannya kuat. Ya, meningkat dari kemarin, ada perlawanan, tapi kalau kita lihat monthly-nya, mudah-mudahan situ demand zone-nya kuat ya Bapak Ibu. Pakai inilah, VBP monthly composite. Udah pakai monthly dah, itu paling inilah. Oh, ini yang melawan sekarang. Ya, ini ada monthly demand zone di sini, ini yang melawan. Mudah-mudahan tidak jebol. Kalau jebol, maka ini adalah marking up. Ini adalah distribusi, ini adalah uptrust, ini adalah marking down. Ya, jauh turun ke bawah. Mantulnya di mana? Kemungkinan pertama mantulnya di sini. Mandi ya, komandi kuat. Oke. Sekarang kita lihat alertnya ya Bapak Ibu ya. Kita pakai VPM, portfolio volatility map, PVM, JPFA, MDKA, sama UNVR. UNVR tadi keluar ya, bagus ini UNVR. Tapi ya UNVR harus lihat monthly-nya ini. Oke, hampir sama dia volatilitasnya Bapak Ibu. Cuman Java, MDK sama Unilever ini bottoming. Java sudah naik tinggi ya, jadi kelihatan ini return-nya. Kalau Java dia kemungkinan sudah naik, ini hati-hati rapatkan stop loss-nya karena ada uptrust tadi. MDK ini menarik untuk masuk, mudah-mudahan dia bottoming. Kita lihat portfolio correlation map, Bapak Ibu bisa tambahkan dengan saham-saham ada portfolio. Ini tool yang membantu untuk memutuskan juga risk portfolio risk, apakah saya harus masuk atau tidak. Java, kalau Bapak Ibu sudah punya Java, jangan masuk MDKA. Ini hati-hati hanya satu-satu aja. Kalau punya Unilever, jangan masuk MDKA. Karena korelasinya tinggi walaupun terbalik. Sekarang mau bahas apa ya? Bahas MDKA ya Bapak Ibu ya. Yang detail saya akan bahas MDKA. Kalau Bapak Ibu pengen masuk Unilever, silahkan. Saya Unilever dibahas di kelas kemarin pernah saya singgung, suruh lihat Wyckoff monthly-nya. Karena dia perusahaan lama ini ya. Jadi dulu sudah saya jelasin lah ya. Sekarang kita lihat MDKA. Alert MDKA. Kalau nggak salah dia dapat pinjaman utang atau apa ya MDKA ya. Jadi
Dia jadi kalau kita lihat sebenarnya bulan 12 ada, bulan 1 ada, bulan 2 ada. Dia tidak fresh, ini sedang berjalan ini Bapak Ibu. Dia sedang berjalan. Cuman memang dalam perjalanan dia harus sabar. Ini di Wyckoff itu. Tadi saya sudah posting ya juga. Untuk mengurangi penasaran, kita bahas MDKA. Menarik juga untuk dibeli. Saya juga sedang menunggu apakah mau masuk MDK. MBMA juga sedang menunggu. Kalau MDK Wyckoff-nya sudah, tapi MBMA nih yang belum. Apakah mau masuk ya belum. Nanti lihat dulu lah. Kita cek dengan Speedo MDKA. Nanti MBMA kalau Bapak Ibu berminat silahkan analisa. MBA sekarang berada di zona netral, artinya demand sama kuat dengan supply. Weekly-nya nanti aja hari Jumat lihatnya, kita cek dengan Star MDKA. Karena kalau nggak lihat hari Jumat, kan datanya belum full. MDKA ada penguatan, berada di zona fear, basicnya melemah, ini relatif mungkin karena komposnya juga melemah ya. Kita lihat dengan W-Star MDK. Ini weekly-nya juga belum valid ya, belum valid. Masih bisa berubah untuk titik terakhir. Tapi lumayan MDK, jadi memang menarik. MDK ini maksud saya belum valid karena dia masih hari Senin. Dia masih bisa ke atas ke sana, masih bisa berbalik, masih bisa ke sini. Tapi yang titik ini sudah tidak berubah. Yang berubah itu titik yang terakhir. Jadi kita bisa jadi acuan. Berbeda dengan speedometer ya. Jadi ini kita sebut dengan habis panik terbitlah hope untuk MDKA weekly. Kita cek dengan VPA, monthly, MDKA. Siklus Wyckoff-nya saya tahu ini sudah terjadi. Karena saya sempat numpang dan dapat profit. Nah ini dia. Jadi Wyckoff-nya akumulasi. Ini adalah marking up. Ya ini marking up, distribusi, marking down, redistribusi. Nah ini kita harus cari demand zone-nya di bawah di mana. Monthly-nya masih tanggal 10, belum valid ya. Jadi dia marking down ya. Jadi ini yang ikut workshop volume price analysis dan Wyckoff kita akan bahas. Jadi kalau tahu ilmunya itu tidak panik. Kita harus sabar, tunggunya di mana. PBP, monthly, MDKA. Saya mau lihat demand zone. Kalau turun dia kemana ya? Oh, sedikit lagi. Sedikit lagi ya, Bapak Ibu ya. Jadi kalau turun ke sini MDKA bolehlah. Ini sudah boleh sebenarnya. Kita buy on weakness. Jadi demand zone-nya sepanjang ini. Ya, rapi ya. Ini rapi sekali Wyckoff-nya. Rapi sekali. Ya, nanti dia akan rebound lagi. Cuman dia akan tertahan di supply zone ini. Rapi dia ya. Wyckoff-nya sudah terbentuk ya, jadi agak susah dia melewatin lagi. VPA, weekly, MDKA. Oke, jadi marking down, selling climax, authorized secondary test. Ya, kita mudah-mudahan ini tidak jebol. Jadi kalau kita pakai Wyckoff itu bukan pasti profit ya, kita melihat risknya harus kecil ya karena kita gabung dengan trading as business. Jadi ini Bapak Ibu kalau beli di sini stop lossnya kelihatan di bawah 1330 kurang 2 tick tapi volumenya masih kecil karena masih hari Senin. Ini marking down ya. Kita lihat di sini ada supply. Kita lihat dengan VPA, selesaikan dulu VPA-nya. VPA MDK. Jadi Bapak Ibu ikutin saja step by step-nya apa yang saya ketik. Nah, ini yang tadi saya post ya. Ini ada redistribusi, dia ada uptrust dulu sedikit untuk mengambil supply-nya, terus dia ke bawah. Ini ada gap, nggak tahu nih udah ditutup belum, silahkan cek ya. Nanti pakai ini cek. Nah, ini adalah tadi saya posting cuma sampai di sini. Jatuh pula pinsel saya. Ini adalah ini adalah selling climax. Selling climax 1 2 3 4 baru dilawan dengan auto rally, dia coba menutup gap. Baru dia turun memberikan secondary test ya. Jadi ini di weekly tadi kita kelihatan satu candlenya berlapis. Tapi kita bisa baca selling climax, auto rally, secondary test. Di sini kita punya low, ini punya high, ini adalah high low. Yang kita tunggu adalah high. Tapi ini kan baru change of character ya kalau di fase Wyckoff. CHOCH, change of character ya. Jadi ya sabarlah. Kalau dapat rezeki, dia turun ke bawah, ya kita beli. Stop loss yang penting kelihatan di sini. Apa ini the best time for buying? Belum. Fase B-nya belum. Fase C belum. Fase D belum. Panjang aja. Jadi kita udah tahu dulu ya. Masukin watchlist. Biasanya strategi saya beli satu lot. Ya kalau dapat satu lot, udah biarin saja lah. Kalau turun di sini kan satu lot tidak rugi ya. Cuman kalau kelamaan juga nggak nunggunya. Misalnya dia 2 tahun gitu akumulasi, biarin aja. Oke, sudah VBP, weekly, MDKA.
Iya, di bawah dia ya siklusnya seperti ini. Kalau nanti kita main di sini kena di atas 2000 ini jual ya Bapak Ibu. Di sini ada sell mother candle-nya itu ini. Yang candle merah ini kita tarik itu paling tinggi. Karena ini 12%, kalau di sini juga ada rejection kita bisa sell on strength ke atas karena ini supply. Jadi kalau secara ini supply zone nih Bapak Ibu ya. Jadi kalaupun nanti zap beli ke sini, ini kita jual. Yang di sini nih nyangkut nih sekarang 2000 sampai 2500 nih orang-orang pada nyangkut MDK. Oke. Sekarang kita lihat VBP MDKA, kita lihat VBP-nya untuk MDKA daily. Jadi kalau mau beli itu, ini kan ada perlawanan, ini ada di sini. Nah, di sini nih kita pasang jaga atas, ya satu lot, mungkin di satu lot. Kalau mau belum berani lah, ini dua lot, sampai banyak lah. Pokoknya kalau mau beli sekarang ini di bawah ini adalah buy on weakness, stop loss kecil. Kalaupun turun kena stop loss kan risknya kecil ya, risknya kecil. Tapi jangan nggak pasang stop loss, wajib. Jadi kalau main daily target jualnya 2400 karena ini ada supply zone di sini, taruhlah di sini aja. Nih, yang di sini nih kita jual. Jadi yang nyangkut di sini biarkan dia nyangkut abadi juga nggak apa-apa, kita ada profit. Nah, turun lagi kita beli lagi. Gitu yang karena di dalam pasar saham itu kapitalis. Kita harus memikirkan diri kita sendiri saja. Tidak usah pikirkan orang lain. Lalu kita cek dengan wave MDK apakah lihat wave. Wave volumenya sudah berubah? Iya, alhamdulillah sudah mulai ada perubahan yang signifikan ya Bapak Ibu. Kalau lihat di sini wave-nya don't move ya, ini adalah high, low, zigzagnya low high, lower low. Ini low high. Nah, dia tidak membentuk lower low ya. Jadi sementara ini ada ciri-ciri perubahan wave dari mana juga kita lihat ini. Yang merah tidak lebih tinggi, yang hijaunya sekarang sudah lebih tinggi. Walaupun hijaunya bisa berubah, tapi sementara dia tidak berubah lebih tinggi. Oke, bagus lah ya. Di sini kita lihat kecil saja untuk oke. 7,3 miliar ya Bapak Ibu net buy hajar kanan. Lalu kita cek dengan DOM MDKA. Bagaimana apakah asing? Asingnya dominansi rasio lokal versus asing kita lihat dia kecil saja ya Bapak Ibu. Ini saham-sahamnya Saratoga dan Om Teddy ya, Teddy Rahmat. Oke, kita lihat lagi dengan PIF MDK, Foreign Flow MDKA. Kita lihat untuk Foreign Flow MDKA, wah begini ya Bapak Ibu ya. Jadi sebelumnya dia tidak terlalu berkorelasi, asingnya masuk sampai pertengahan Oktober, asingnya keluar, sahamnya juga ikutan tertekan. Di sini sempat ada masuk sedikit ini. Lalu hari ini asingnya net sell sedikit, minus 2,88. Dalam 5 hari ada net buy 21,42 miliar. Dalam 20 hari net sell minus 47 miliar. Dalam 60 hari net sell-nya besar minus 436,6 miliar. Dalam 100 hari ada minus 287,93 miliar. Jadi kalau kita lihat memang tekanan net sell-nya asingnya masih kuat. Asingnya sudah keluar dari atas, tapi ini udah dekat-dekat bottoming ya. Kalau kita lihat, mudah-mudahan dia tidak lama lagi golden cross lah. Oke, kita cek dengan tren MDKA. Sekarang kalau kita lihat MDKA, wah ini EPS growth datanya ya, saya nggak bisa cerita ya, datanya beginilah dari provider. Kenapa? Kita cek aja ini. Trennya down, ini ada gap, dia coba tutup. Kalau dia nggak tutup, ini bisa dikejar berikutnya dengan tutup. Ini ada support, ini become resistant. Ya ini akan menjadi resistant. Jadi selling climax, auto secondary test, ini lower low, high low. Ini sudah mulai berjalan. Mudah-mudahan dia naik ke atas. Ini kalau belum tutup dia akan tutup, bisa cek lagi. Kalau mau jualan mungkin 2160 sampai 2400 ini untuk posisi supply-nya ya Bapak Ibu. Kelihatan sekali ini. Nanti di sini juga ada di 2000 juga mungkin ada tekanan karena dia ada resisten. Jadi biasanya masih panjang ya. Jadi biasanya masih panjang karena kalaupun mau naik harus ada akumulasi dulu. Paling enggak kita sekarang punya titik support ya di bawah yang dites tidak lebih rendah. Selling climax, auto secondary test, dia tes tidak lebih rendah, tapi nggak tahu besok bisa dites jebol juga. Ya, nggak tahu kan, sekarang ini belum.
Kalau besok lain lagi ceritanya. Kita cek dengan PWS MDKA. Dan kita mulai hakin hasilnya. Oh, sudah terbentuk. Ini yang mudah-mudahan kuat. Volume dasar rata, spread di atas rata, close-nya mid, tetapi zonanya flat, belum signifikan akumulasi. Karena dia ada supportnya keluar. Resistennya juga keluar rudang-rudangnya Bapak Ibu. Jadi ya terpaksa tunggu dulu. Ini kita tunggu berubah menjadi hitam atau hijau. Nanti kita baru kalau mau early kita sudah bisa. Sekarang ini kita buy on weakness saja, stop loss bikin rapat ya. Oke, itu kita cek singkat saham-saham yang lainnya. Kita cek dulu bareng atas tadi. Java sudah naik tinggi, sempat dibahas di kelas untuk hari kemarinnya ada yang naik Java, saya bilang sudah naik tinggi nih. Kita cek dengan alert JPFA. Jadi di antara kemarin ada juga Java ini dalam senyap dia sudah alert itu sejak bulan 10. Jadi harusnya akumulasi Java itu sejak bulan 10 baru riding terus, sekarang sudah naik bulan 10 ya. Kalau baru sekarang udah tidak fresh dia. Speedo, JPFA. Bapak Ibu kalau memang punya Java bisa analisa lengkap dengan ini. Grid ya, ini grid artinya demand-nya lebih besar daripada supply saat ini. Kita cek dengan Star JPFA. Salah lagi. Star Java. Biasanya dia naik mau dekat-dekat lebaran bulan puasa nih. Java nih. Oh, dia sudah bergerak di zona hope. Sebentar lagi mungkin naik ke zona grid ya. Ya, lebih bagus inilah saya rasa lebih bagus MDK karena dia berada weekly-nya sendiri habis panik terbitlah hope dan daily-nya masih mudah-mudahan sampailah. Sekarang ini tinggal naik aja. Kita cek berikutnya dengan VPA Java. Volume price Java daily ya dia ada rejection namanya uptrust bar, biasa uptrust bar besoknya harus divalidasi dengan candle merah. Pak, saya nggak paham nih apa uptrust bar tapi saya sudah pakai robotnya. Ketik tutorial, kadang-kadang sudah ada di sini. Di sini ada namanya sign of weakness. Untuk sinyal-sinyal PPA itu ada di sini nih ya tutorialnya. Oke ya, jadi bisa ada tulisan uptrust bar. Bapak Ibu ketik tutorial. Nah ini ada kalau dia di atas sign of weakness, kalau di bawah dia sign of strength. Apa maksud di atas? Ini sinyal-sinyal di atas. Yang sinyal-sinyal di bawah tuh begini. Dia ini adalah ini bisa untuk workshop nih VBA. Lalu kita cek dengan foreign flow JPFA. Foreign flow JPFA kalau Bapak Ibu lihat memang asingnya kemarin akumulasi. Saat sahamnya terus naik dia mulai distribusi ya sejak bulan November. Hari ini asingnya naik lagi minus 1,5 miliar net sale dalam 5 hari minus 3,74 miliar net sale dan 20 hari minus 54,21 miliar dan 60 hari ada minus 223,7 miliar asingnya net sale dalam 100 hari minus 134,27 asingnya net sale. Jadi masih net sale terus dari hari ini sampai 100 hari kebelakangan. Oke, kita lanjut saham yang lainnya. Kalau lihat yang menarik ini yang bottoming itu Unilever ya, MDK dan Unilever ke Java sudah naik tinggi. Itu bagi yang sudah punya sajalah. Tadi kalau saya bilang belinya di bulan Oktober atau bulan berapa ya? Bulan di sini nih belinya ya, Oktober. Jadi kalau Bapak bilang, "Pak, ini alertnya baru keluar." Enggak, Bapak Ibu cek alertnya Java kapan gitu. Jadi tanggal 8 bulan 10 lah dia keluar. Belinya harus di sini karena sebelum Agustus dia fresh. Lalu kalau Bapak Ibu beli sekarang ya salah. Makanya monitor kalau saham-saham yang alertnya fresh itu monitor. Sekarang kita lihat alert UNVR. Nah, kita belum tahu nih apakah fresh. Kalau fresh bisa kita mulai amati. Jangan sampai nanti dia 6 bulan lagi baru dia udah naik. Baru bilang, "Pak, Unilever kok baru?" Lihat Unilever. Dia sporadik, maksudnya sporadik bulan 6 ada, bulan 12 setelah 6 bulan kemudian dia baru ada. Berarti turunnya dalam. Setelah itu 2 bulan setelahnya ada lagi. Nah, 2 bulan setelahnya ini kita sebut dengan fresh. Fresh itu kira-kira 1 atau 2 bulan dia tidak ada alert baru ada lagi. Nah, kalau dia alert 5 hari lagi alert, 10 hari alert, itu artinya dia sudah tidak fresh di alert yang keempat atau kelima. Ini masih fresh ya, jadi bisa kita tes mungkin bottoming atau kita harus lihat strukturnya lah. Unilever sendiri, khusus Unilever saya sering kali bahas di kelas pada saat workshop.
Oke, kita singkat saja, kita cek dengan Speedo UNVR. Ini ada apa ya? Kalau Unilever ini ada sesuatu berita, karena dia tidak mungkin nggak ada berita. Kalau ada, ini silakan komentar ya Bapak Ibu di video ini. Sekarang kita lihat speedometer, dia berada di zona fear, artinya supply-nya lebih besar daripada, masih lebih besar daripada demand. Kita cek dengan Star UNVR. Ini bisa menarik nih. Unilever ya, dia tadi kita bilang berada panik, mudah-mudahan terus menguat. Mudah-mudahan dia terus menguat ke sini. Begitu dia masuk ke segitiga ini, kita sebut dengan habis panik terbilah hope. Cek dengan VPA UNVR. Saya sendiri Unilever setelah video ini pasti akan membuat analisa sendiri. Oke, dia ada double stopping volume ya. Dia kayaknya nih indicate end of downtrend. Dia volumenya besar. Dia double volume kayak bullish engulfing lah, double volume. Kita ada sinyalnya namanya stopping volume. Bapak Ibu tonton tutorialnya sign of strength stopping volume. Ketik tutorial ya gitu ya. Jadi masih ada yang bertanya ke saya kemarin tuh karena saya yakin nih orang ini nggak nonton teman, saya jawab formalitas. Oke, di sini ada gap. Jadi kalau naik jual kita di sinilah ya Bapak Ibu. Gap ini dia bisa nutup nih. Tapi seperti yang kita bahas untuk wake of the class, dia pakai VPA monthly UNVR. Jadi siklusnya ini sudah di ujung. Jadi ini adalah marking up, ini adalah distribusi, ini ada head, ini ada shoulder. Nah, dia sekarang udah di ujung nih. Ya, monthly-nya sudah ada perlawanan kemarin, sudah ada. Cuman volumenya saja dia kemarin low, no supply. Oke, sekarang no supply. Ya, tunggu volumenya lah ya. Kemarin bulan lalu dan no supply, itu actual. Karena banyak libur juga. Ya, ini nanti kalau di kelas kita bisa belajar wake off lebih detail. Lalu kita lihat saja dengan foreign flow ya. Maaf Bapak Ibu, tidak saya bisa bahas detail. Kita bahas karena waktu terbatas. Silakan Bapak Ibu kalau berminat bahas Unilever persis seperti tadi membahas MDKA. Harus lakukan sendiri, nggak bisa enggak. Kita lihat asingnya volatilitasnya tinggi, Bapak Ibu. Ini ada sesuatu asingnya masuk, asingnya keluar, nggak jelas juga. Baru hari ini asingnya ada net buy, dia mensupport mungkin ya, jadi ada kenaikan. Asingnya net buy 12,77 miliar net buy dalam 5 hari, masih tercatat net sell minus 17,71 miliar. Dalam 20 hari ada minus 27,28 miliar net sell. Dalam 60 hari ada 32,9 miliar asingnya net buy. Dalam 100 hari 1,98 tersisa masih ada net buy ini. Lumayan juga lah ya Bapak Ibu. Kita harus lihat monthly-nya, bottoming-nya ini nggak tahu di kapan, nanti strukturnya tentu masih lama. Tapi dibandingkan yang beli di harga 10.000 nih, kita termasuk harga-harga diskon. Cuman belinya harus hati-hati, yang penting stop loss-nya kelihatan. Baik, itu saja Bapak Ibu untuk after market close hari ini. Mohon maaf saya agak cepat karena saya sekarang sebenarnya lebih fokus untuk mempersiapkan trading plan. Karena kalau saya bikin video terlalu lamaan, biasa sampai jam 11 malam saya urus portofolio saya. Jadi Bapak Ibu jangan lupa saya pesankan untuk atur kembali portofolionya, jangan nyangkut kena stop loss biasa. Dan jangan lupa juga lah untuk subscribe ke channel YouTube ini, share and like. Insya Allah kita bertemu di analisa lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.